Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhana SHI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 2401111220. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelas 7 SMP Negeri 7 Pelampang, Kabupaten Sumbawa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semuanya sehat? Sehat. Sehat. Ada yang sakit ya berarti? Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita awali dengan berdoa.
PPD yang Ibu tayangkan di layar ya. Nah, kelompok 1, perhatikan. Kelompok 1 membuat infografis tentang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Kemudian kelompok 2, ini kelompok 2 ya, yang sana kelompok 3. Kelompok 2 menuliskan nama-nama malaikat dan tugasnya. 5 nama malaikat. Itu ada malaikat Jibril, kemudian Mikail, Israfil, dan malaikat Rakib. Kemudian nanti yang selanjutnya untuk kelompok 3, malaikat Atid, Mungkar, kemudian Nakir, Ridwan, dan Malik ya, anak-anak sekalian. Nah, sekarang silakan anak-anak bekerja sesuai dengan tugas kelompok yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, nanti di dalam pengerjaan tugas kelompok anak-anak, perhatikan instruksinya ya. Lihat instruksi di layar, di mana anak-anak itu akan diminta untuk mencari di dalam buku paket atau anak-anak browsing di web, cari apa yang menjadi tugasnya anak-anak, cari nama-nama malaikat dan tugas dari mereka tersebut. Kemudian cari juga di buku paket itu tentang apa lagi? Tentang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Baik, selamat bekerja ya semuanya. Nah, anak-anak sekalian, sebagai gambaran tentang infografis, Ibu akan tunjukkan seperti ini. Boleh dengan anak-anak menulis langsung di di kertas karton tersebut ya, kalian tulis. Kemudian boleh juga seperti ini. Kemudian seperti Ibu akan tunjukkan di layar juga, ada beberapa contoh infografis yang bisa anak-anak jadikan sebagai dasar untuk pengerjaan tugas. Waktu kita hanya 20 menit. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya, saling membantu. Penilaian Ibu akan menilai penilaian individu dan penilaian kelompok, pengetahuan, sikap akan Ibu nilai. Jadi usahakan bekerja sama dengan baik dan tunjukkan sikap anak-anak dengan baik.
Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Nah, sekarang waktunya anak-anak mempresentasikan hasil proyek anak-anak dalam bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum kita mulai presentasi, kita ice breaking dulu ya. Baik, ice breaking kita tepuk satu saja. Oke, tepuk satu, tepuk semangat. Semangat boleh. Satu, dua, tepuk semangat. Luar biasa. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan meminta lebih awal kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok satu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan diri saya sendiri Jumratul Aini sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Fatimah sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Nisa sebagai anggota. Dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Ramsa sebagai ketua kelompok. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibaca oleh saudari kita Fatimah. Dipersilakan. Perbedaan manusia, malaikat dan jin. Manusia diciptakan dari tanah, makhluk yang tampak, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin diciptakan dari api, makhluk gaib, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai nafsu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Dari kita ke kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ariati dari kelompok 2. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bacakan wahyu, rasul dan nabi. 2. Malaikat Mikail, tugasnya bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. 3. Tugas malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala trompet pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa manusia. 5. Malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Tadi yang hasil itulah hasil prestasi dari kelompok kami. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Liana, bertindak sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Mira ini sebagai di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Ala Prata sebagai pembaca.
Perkenalkan nama saya Marsha Putri sebagai anggota. Sudah banyak. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan dari yang mereka. 5 nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat adil bertugas mendatangkan makhluk. Malaikat mungkar bertugas menghubungi orang yang meninggal. Bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan, kurang lebihnya Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, terima kasih karena anak-anak sudah mempresentasikan tugas kelompoknya dengan baik. Dari hasil presentasi anak-anak tadi sudah sangat bagus sekali ya. Akan tetapi ibu perlu melakukan penguatan dari apa yang anak-anak sampaikan. Tapi sebelum itu, ibu ingin menyampaikan bahwa dari 3 kelompok ada kelompok yang perlu melakukan perbaikan dari hasil kerja kelompoknya ya. Dan rata-rata pada kesempatan ini ibu akan berikan nilai untuk kelompok A. Ada kelompok 1 mendapat nilai 95. Kemudian kelompok 2 ibu kasih nilai 85. Kelompok 3 ibu kasih nilai berapa? 90. Nah, anak-anak sekalian, ibu akan memberikan penguatan dari apa yang anak-anak sudah presentasikan tadi ya. Manusia itu jelas sekali perbedaannya ya. Kalau dari segi penciptaannya, manusia itu sudah jelas diciptakan dari tanah. Sementara kalau jin diciptakan dari diciptakan dari api. Kemudian kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Anak-anak sekalian. Nah, anak bisa perhatikan di layar. Kemudian yang kedua, kalau malaikat itu merupakan makhluk gaib. Kemudian jin juga makhluk gaib, akan tetapi manusia adalah makhluk yang terlihat mata. Jadi manusia itu nampak, bisa kita lihat seperti kita ini bisa saling melihat. Nah, ibu mau tanya, anak-anak bisa nggak lihat jin? Bisa lihat malaikat? Tidak bisa, tapi kita bisa merasakan kehadiran malaikat ya. Bagaimana kita bisa merasakan? Kita tahu bahwa malaikat itu ada dengan adanya tugas-tugas yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nama-nama malaikat dijelaskan dalam Al-Quran, tugas-tugasnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari situ kita bisa meyakini bahwasanya ada makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah bernama malaikat. Kemudian yang selanjutnya, malaikat itu memiliki sikap yang patuh, memiliki sikap yang taat, tidak membangkang seperti hanya manusia. Malaikat itu hanya beribadah saja kepada Allah ya. Tidak ada lain, tugasnya hanya bertasbih kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah yang sudah dikembangkan oleh Allah kepada malaikat tersebut ya. Kemudian kalau jin itu ada yang patuh, ada yang taat, sama halnya dengan manusia. Manusia juga ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Benar tidak? Benar. Di kelas ini ada nggak yang durhaka kepada Allah? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalian di sini termasuk anak-anak yang taat beribadah. Nah, itu saya bentuk
kita kadang berubah-ubah. Kalau kita melihat sesuatu yang kira-kira ada kesempatan untuk dicolong, kita colong, ya. Kalau kita berubah lagi pikiran kita untuk berbuat baik, udah kita colong, kita balikin lagi. Nah, itu kita manusia ya, mempunyai pemikiran atau cara berpikir yang berubah. Kemudian malaikat tidak memiliki nafsu, artinya malaikat itu tidak berkeluarga, tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak, itu malaikat. Kalau jin dan manusia memiliki nafsu, jadi mereka menikah, punya keturunan, jadi berkembang ya, punya anak cucu, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 dan kelompok 3, nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama dari kelompok 2 ini, malaikat Jibril. Tugasnya, ayo, apa tugasnya malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Wahyu itu seperti apa? Menyampaikan kalam ilahi dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi dan Rasul, kemudian Rasul menyampaikannya kepada umat manusia di muka bumi. Itu tugasnya. Kemudian kalau malaikat Mikail, ada yang tahu nggak tugasnya malaikat Mikail? Membagikan rezeki, termasuk di dalamnya menurunkan hujan. Ada yang tahu nggak apa-apa saja rezeki yang dibagikan oleh malaikat Mikail? Begitu banyak ya anak sekalian, bisa rezeki berupa yang bisa kita lihat seperti materi ya, memberikan kita, tiba-tiba kita diberikan benda yang berharga, tiba-tiba ada orang yang memberikan kita hadiah, itu rezeki yang tidak lepas daripada tugas malaikat Mikail. Kemudian yang selanjutnya ada malaikat Israfil. Tugasnya apa malaikat Israfil? Ya, tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Ya, kemudian nomor 5 malaikat Raqib. Coba baca nomor 5. Malaikat Raqib tugasnya apa? Tugas Mencatat amal baik manusia. Betul, mencatat amal baik manusia. Apa contohnya amal baik manusia? Bersedekah, apa lagi? Beribadah. Kalau kita di sekolah ini contohnya bagaimana? Membantu teman, ya, tidak membuli teman, menolong teman ketika butuh bantuan. Nah, itu contoh amal baik ya, yang sering kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang nomor 4 malaikat, yang nomor 5 malaikat Israel. Malaikat Israel, ayo tugasnya apa malaikat Israel? Ada yang tahu nggak? Menjabut nyawa manusia pada saat sakaratul maut. Nah, itu tugasnya malaikat Israel. Tapi kita nanti akan bertemu dengan malaikat Israel. Tidak akan ada satu manusia yang akan dilewatkan. Jadi tugas kita selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup adalah berbuat baik, ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya malaikat Atid. Ayo, tugasnya malaikat Atid apa? Mencatat amal buruk kita berada di sebelah kiri pundak kita. Mencatat amal buruk. Apa itu amal buruk? Ada yang tahu nggak perbuatan buruk manusia? Mencuri, berbohong, melawan orang tua, termasuk melawan guru. Nah, itu amal buruk namanya ya anak sekalian. Kemudian malaikat munkar tugasnya bertugas memeriksa manusia di alam kubur, ya. Kemudian malaikat nakir tugasnya menanyakan manusia di alam kubur. Kemudian malaikat Ridwan menjaga surga. Yang surga nanti pasti ketemu itu dengan malaikat Ridwan ya. Kemudian yang terakhir malaikat Malik bertugas menjaga
dari pertama sampai akhir tadi. Kira-kira nih anak-anak, apa yang anak-anak bisa tangkap dari materi kita pada hari ini tentang meneladani ketaatan malaikat Allah? Tentang berbuat baik sebagai bentuk meneladani ketaatan malaikat. Kemudian apa lagi tentang tugas-tugas malaikat ya. Jadi tugas-tugas malaikat itu harus bisa kita cerminkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita menghindari dari perbuatan buruk, menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan menjerumuskan kita kepada perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya tentang ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan keburukan terhadap orang lain, maka diharuskan bagi kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai, selanjutnya Ibu ingin merefleksi kegiatan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, Ibu minta anak-anak untuk menuliskan di kertas yang akan Ibu bagikan tentang bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa yang anak-anak rasakan ya. Jawab saja soal atau pertanyaan yang ada di kertas ini ya. Kemudian nanti di sini Ibu akan meminta anak-anak untuk menceritakan tentang pengalaman belajarnya anak-anak pada hari ini pada pelajaran atau pada materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dikerjakan. Ya, silakan anak-anak dijawab yang ada di tugas lembaran refleksi. Kemudian nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk mengumpulkannya kembali. Baik anak-anak, sudah selesai mengisi tugas refleksinya? Baik, sekarang saya minta satu orang dari kelompok 2 dulu untuk mewakili teman-temannya untuk membacakan hasil refleksinya. Pada pembelajaran hari ini saya merasa senang dan saya mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana meladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan ke kelompok bacakan. Pada pembelajaran hari ini saya memahami tentang tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala dan saya sangat merasa senang. Iya, tepuk tangan. Ada lagi yang ingin membacakan refleksinya? Baik, selanjutnya. Pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bisa belajar tentang tugas-tugas malaikat. Iya, sangat menyenangkan dan bisa belajar tentang tugas-tugas malaikat. Baik anak-anak sekalian, karena hari ini kita sudah menyelesaikan proyek kita dan kita sudah menuntaskan tugas-tugas kita tentang materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah waktunya kita akhiri ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak tentang pelajaran yang akan kita bahas pada pekan berikutnya ya. Jadi minggu depan anak-anak silakan mempersiapkan diri untuk mempelajari materi tentang rukshoh ya. Materi tentang rukshoh dalam sholat. Ya, silakan anak-anak mencari bahan bacaan baik di internet, buku paket dan lain sebagainya. Dipelajari di rumahnya ya. Jadi minggu depan kita tinggal masuk dan membahas materi tentang rukshoh. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih atas kerjasamanya anak-anak pada hari ini. Dan kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup ya. Silakan ketua kelas mempersiapkan teman-temannya untuk membacakan doa penutup.
pada hari ini. Bersiap. Teman-teman, sebelum kita lanjut kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya.